Transmigrasi lama sudah berakhir. Ini era baru. Di tengah perubahan besar pembangunan nasional, Rempang Eco City hadir sebagai simbol arah baru transmigrasi Indonesia. Di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto, konsep transmigrasi tidak lagi sekadar memindahkan masyarakat dari satu daerah ke daerah lain. Kini, transmigrasi menjadi strategi besar untuk membangun pusat-pusat ekonomi baru yang modern, terencana, dan terintegrasi. Rempang Eco City menjadi salah satu contoh nyata dari transformasi tersebut. Kawasan ini dirancang bukan hanya sebagai tempat tinggal, tetapi sebagai ekosistem lengkap yang menggabungkan permukiman, industri, dan teknologi dalam satu kesatuan. Di sini, masyarakat tidak hanya datang untuk menetap, tetapi juga untuk tumbuh dan berkembang. Lapangan kerja mulai terbuka, investasi mulai masuk, dan peluang usaha mulai tercipta, baik bagi pendatang maupun masyarakat lokal. Yang menarik, konsep ini tidak meninggalkan warga asli. Justru, masyarakat lokal ditempatkan sebagai bagian utama dalam pembangunan. Mereka tidak hanya menjadi penonton, tetapi pelaku utama dalam pertumbuhan ekonomi di wilayahnya sendiri. Inilah yang menjadi pembeda transmigrasi baru dengan konsep lama. Transmigrasi hari ini lebih terarah, bukan lagi perpindahan massal, tetapi berbasis kebutuhan kawasan dan potensi ekonomi. Setiap langkah dirancang untuk menciptakan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Rempang Eco City juga mencerminkan pendekatan pembangunan yang lebih modern, menggabungkan kekuatan industri dengan dukungan teknologi. Ini membuka jalan bagi lahirnya kawasan ekonomi baru yang mampu bersaing di tingkat nasional bahkan global. Lebih dari itu, pembangunan di Rempang menjadi bagian dari upaya besar untuk pemerataan ekonomi di Indonesia. Bahwa pertumbuhan tidak hanya terjadi di kota-kota besar, tetapi juga di kawasan baru yang memiliki potensi besar untuk berkembang. Dengan pendekatan ini, transmigrasi berubah menjadi alat transformasi sosial dan ekonomi. Bukan hanya memindahkan orang, tetapi membangun kehidupan yang lebih baik. Rempang hari ini bukan sekadar proyek pembangunan. Ia adalah gambaran masa depan tentang bagaimana Indonesia membangun wilayahnya secara lebih adil, modern, dan berkelanjutan. Transmigrasi adalah peningkatan kesejahteraan melalui pemusatan penduduk agar lebih efektif dan efisien, pembangunan manusia, serta pembangunan kawasan ekonomi terintegrasi melalui program yang diselenggarakan oleh pemerintah. Kalau dari aku pribadi, konten yang aku buat ketika aku lagi ada di suatu daerah, aku lebih mengutamakan keindahan atau mengedepankan daerah-daerah itu sih. Konten yang akan saya bikin tentunya adalah konten storytelling, di mana di tiap daerah akan ada cerita yang mungkin belum banyak yang mengetahui. Di sana ada teman-teman yang lokal, pengrajin lokal misalnya, yang membuat karya yang perlu ditahu oleh orang. Jadi akan ada opportunity di daerah-daerah itu. Menurut aku sih sekarang kita nggak harus untuk berpindah daerah ya, untuk bisa mendapatkan peluang. Sekarang media sosial itu udah bisa ngebantu kita untuk mendapatkan peluang cara pendapatan gitu. Oke, menurut aku sekarang kalau pengen sukses nggak perlu jauh-jauh ke kota, cukup di rumah aja. Karena selama kalian konsisten dan kreatif, kalian bisa dapat peluang buat sukses juga dari mana aja. Ya, saya setuju. Perpindahan itu bukan hanya penduduk atau orang, tapi kita bisa melalui karya atau sebuah ide yang kita saling tukar di sosial media. Bagi saya, transmigrasi itu adalah perkara yang sangat penting untuk era saat ini. Jadi sebagai seorang content creator, saya mendukung transmigrasi ini, apalagi sekarang di era-era digital zaman sekarang. Apa itu transmigrasi patriot? Yakni program transmigrasi yang melibatkan anak-anak muda bangsa terpilih yang kami siapkan mentalnya, intelektualnya, dan fisiknya terlebih dahulu melalui program beasiswa patriot. Anak-anak muda ini akan kami seleksi terlebih dahulu yang memiliki karakter patriot. Kita juga berharap
mereka bisa mengajak para saintis terbaik dunia dari universitas-universitas yang sudah mereka jalani itu untuk membantu pekerjaan mereka di seluruh kawasan transmigrasi. Dengan kata lain, tidak menutup kemungkinan ada global village di kawasan-kawasan transmigrasi. Cara daftar transmigrasi dan apa saja syarat-syaratnya. Kemarin banyak banget teman-teman yang DM yang tanya gimana sih cara daftar transmigrasinya. Oke, hari ini kita jawab satu persatu ya. Yang pertama, teman-teman harus berwarga negara Indonesia. Kemudian yang kedua, telah berkeluarga. Jadi kalau belum nikah, ya nikah dulu. Terus kemarin juga ada yang nanya gimana kalau janda atau duda, bisa nggak sih ikut transmigrasi? Kemarin ada kebijakan ya dari pemerintah itu, kalau janda sama duda itu bisa berangkat transmigrasi asalkan mempunyai anak laki-laki yang berusia 18 tahun. Kemudian yang keempat harus berusia 18 tahun sampai 50 tahun usia produktif ya. Jadi kalau udah 51, 52 itu nggak bisa ikut transmigrasi. Kemudian yang kelima belum pernah ikut transmigrasi. Jadi diingat-ingat teman-teman kalau udah transmigrasi terus mau ikut lagi nggak bisa sekarang ya. Pokoknya pasti gagal. Kemudian yang keenam harus sehat jasmani maupun rohani. Karena di tempat transmigrasi itu kan medannya sangat jauh dari berbagai fasilitas umum ya pastinya. Jadi harus benar-benar sehat karena kan di transmigrasi harus bertani gitu, harus mempunyai kesehatannya yang kuat. Kemudian mempunyai keterampilan. Dan yang ke-8 dapat rekomendasi dari kepala desa. Ya ini memang harus ya ada rekomendasi. Kemudian yang ke-9 mendapat surat pertanyaan sanggup. Gitu ya, harus sanggup. Terus benar-benar mau mentaati peraturan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan untuk prosedur pendaftarannya itu membawa surat pengantar dari dusun, desa, dan dinas tenaga kerja. Kemudian mengisi belangko formulir pendaftaran itu nanti kalau teman-teman udah ditentukan mau berangkat ini nanti ada ketentuan-ketentuan untuk ngisi-ngisi P6 ya. Terus ada KTP, ada kartu keluarga, ada akta nikah gitu ya, semuanya nanti diserahkan kepada dinas tenaga kerja. Kemudian menyerahkan pas foto. Terus kalau ada duda sama janda itu harus menyerahkan fotokopi surat kematian atau perceraian. Jadi kan kalau duda biasanya ditinggal mati atau ditinggal cerai itu harus ada surat aktenya gitu ya. Dan yang terakhir menyerahkan berkas tersebut ke saksi transmigrasi. Jadi itu ya teman-teman syarat-syaratnya. Semoga teman-teman bisa memahami dan mengerti begitu ya. Jadi syarat-syaratnya seperti itu. Silahkan ikut transmigrasi kalau bisa bertahan 1 tahun aja, saya acungi jempol. Ya betul, kita jangan menganggap remeh transmigrasi teman-teman. Hampir 80% itu kebanyakan warganya pulang ke Jawa. Ya karena apa? Yang pertama kita tidak tahu beradaptasi daerah transmigrasi. Yang kedua kita selalu menganggap diri kita tuh tidak bisa bertani. Kita tuh diberikan tanah teman-teman di daerah transmigrasi harus diolah agar bisa menghasilkan. Ya nandur apa nandur sawit kah, jangka panjang jangka pendeknya atau nandur cabai seperti saya ini gitu loh. Karena yang diuji di sini teman-teman bukan keuangan kita, bukan ke hal-hal yang, tetapi itu mental teman-teman. Mental kita terus kuat. Ada loh teman-teman yang sudah 4 tahun di sini, sudah 4 tahun pulang. Apalagi kami ini yang masih baru-baru sudah banyak pulang, hampir semuanya pulang. Karena apa? Kena mental. Di sini tuh sulit sekali, sulit betul. Banyak yang salah paham soal transmigrasi. Banyak orang mengira transmigrasi itu hidup enak, langsung sukses, dan serba ada. Padahal kenyataannya tidak semudah itu. Awal datang ke lokasi transmigrasi, kita berjuang dari nol. Lahan masih kosong, akses terbatas, dan semuanya butuh proses. Yang membuat kami bertahan bukan karena mudah, tapi karena niat, doa, dan kerja keras setiap hari. Transmigrasi bukan jalan instan menuju kaya, tapi jalan panjang bagi mereka yang siap berusaha. Kalau kamu tidak takut lelah dan mau belajar, disinilah harapan itu perlahan tumbuh. Setuju? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Follow untuk cerita nyata kehidupan transmigrasi.
Program transmigrasi gratis yang dibuka oleh Disnaker Sleman ke wilayah Kalimantan menuai kontroversi nih teman-teman. Dalam program ini warga ditawari uang 13 juta rupiah, rumah tinggal dan lahan garapan. Tapi di sisi lain, muncul gelombang penolakan dari masyarakat lokal Kalimantan. Penduduk asli di sini saja katanya banyak yang masih ngontrak, belum punya tanah sendiri. Kok malah orang luar yang dikasih lahan menurut warga? Di media sosial banyak netizen yang menilai kebijakan ini sebagai bentuk ketidakadilan dan bisa memicu konflik agraria baru. Sentimen terhadap para pendatang pun ikut menguat, mengingat panjangnya sejarah ketegangan akibat distribusi lahan yang timpang. Program ini kembali membangkitkan memori kelam teman-teman transmigrasi ala Orde Baru, terstruktur masif tapi menyisakan luka sosial. 6 tahun lalu, Mas Erwan meninggalkan Trenggalek, Jawa Timur untuk memulai kehidupan baru sebagai transmigran di Kalimantan. Tidak ada jalan yang mudah. Semua harus dimulai dari nol dengan lahan yang masih dipenuhi semak belukar dan berbagai tantangan yang harus dihadapi setiap hari. Namun, Mas Erwan tidak hanya mengandalkan hasil bertani. Untuk menambah penghasilan, ia juga mengambil proyek-proyek bangunan di luar kawasan permukiman transmigrasi. Ketika ada kesempatan menjadi tukang atau mengerjakan proyek konstruksi, ia memanfaatkannya untuk mengumpulkan modal demi mengembangkan kebunnya. Di sela-sela kesibukannya, Mas Erwan juga aktif mendokumentasikan perjalanan hidup dan aktivitas bertaninya melalui kanal YouTube Petani Milenial. Melalui konten-konten yang ia buat, ia berbagi pengalaman, teknik budidaya, hingga suka duka membangun usaha pertanian dari nol di tanah Kalimantan. Kerja keras dari berbagai bidang itulah yang akhirnya membuahkan hasil. Setelah 6 tahun berjuang, Mas Erwan berhasil membeli sebidang lahan milik warga lokal yang berada tepat di samping lahannya. Sebuah pencapaian yang menjadi bukti bahwa kerja keras yang dilakukan secara konsisten dapat menghasilkan perubahan yang nyata. Di lahan baru ini, pekerjaan pertama yang dilakukan adalah membersihkan semak dan pepohonan secara bertahap. Tidak terburu-buru, tetapi dikerjakan setiap hari dengan penuh ketekunan. Selanjutnya, sekitar 20 pohon jeruk siamadu dipindahkan dari bagian tengah lahan ke sisi pinggir. Langkah ini dilakukan agar area tengah menjadi lebih luas dan fleksibel untuk ditanami komoditas lain di masa mendatang, seperti mentimun maupun tanaman hortikultura lainnya. Untuk penataan kebun, Mas Erwan menerapkan jarak tanam 4 meter, kering 3 meter, dengan sistem mata 5 untuk walang, sehingga pemanfaatan lahan menjadi lebih optimal. Tanaman memperoleh cahaya matahari yang cukup, dan perawatannya lebih mudah. Kedepan ia juga berencana mengembangkan pertanian terintegrasi. Area tengah akan dimanfaatkan untuk berbagai tanaman musiman, sedangkan lahan di sekitar kolam akan dikembangkan menjadi lokasi budidaya ikan. Dengan begitu, satu lahan dapat menghasilkan berbagai sumber pendapatan. Perjalanan Mas Erwan menjadi bukti bahwa keberhasilan seorang transmigran tidak hanya ditentukan oleh keberanian merantau, tetapi juga oleh kemauan untuk terus belajar, bekerja keras, dan memanfaatkan setiap peluang. Bertani, mengambil proyek bangunan, hingga membangun kanal YouTube Petani Milenial, semuanya dilakukan untuk mewujudkan impian membangun kehidupan yang lebih baik di Kalimantan. Sobat RB, bentangan kawasan permukiman transmigrasi di Desa Tempirai, Kecamatan Penukal Utara, Kabupaten Pali, Sumatera Selatan, kini menyuguhkan suasana yang cenderung lengang. Aktivitas warga hanya tampak di sejumlah titik tertentu, sementara deretan rumah transmigran berdiri rapi, namun belum sepenuhnya dihuni. Dinamika kehidupan yang diharapkan tumbuh dan berkembang di kawasan ini, hingga kini belum terwujud secara optimal. Program transmigrasi Tempirai mulai digulirkan sekitar 5 tahun lalu. Pada tahap awal, kawasan ini dibuka di atas lahan seluas kurang lebih 900 hektar, dengan target penempatan sebanyak 300 kepala keluarga. Komposisi penghuni dirancang berimbang, yakni 60% warga lokal dan 40% pendatang, termasuk dari unsur TNI dan Polri, sebagai bagian dari upaya penguatan sosial dan keamanan wilayah. Seiring berjalannya waktu, pemerintah terus melanjutkan pengembangan kawasan transmigrasi tersebut. Ratusan hektar lahan tambahan kembali disiapkan sebagai bagian dari program transmigrasi berkelanjutan. Setiap kepala keluarga transmigran memperoleh alokasi lahan seluas 2 hektar
yang terdiri atas lahan pekarangan seluas 0,25 hektar, lahan usaha 2 seluas 0,75 hektar yang dikelola pemerintah, serta 1 hektar lahan usaha utama yang dikelola secara mandiri oleh Transmigran. Pada tahun 2025, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pali, Endang Silvarensi, merealisasikan pembagian lahan usaha 1 kepada 31 kepala keluarga dari total target 300 kepala keluarga. Selain itu, pemerintah Kabupaten Pali kembali mengajukan penambahan kuota Transmigran sebanyak 150 kepala keluarga yang direncanakan direalisasikan secara bertahap pada tahun 2026 hingga 2027. Namun demikian, di balik upaya pengembangan tersebut, tantangan alam masih menjadi persoalan krusial. Kawasan transmigrasi yang berada di sekitar aliran Sungai Jelika dan Sungai Merang kerap terdampak banjir besar. Kondisi ini menyebabkan aktivitas pertanian tidak berjalan maksimal, sementara hasil panen sulit diandalkan sebagai sumber penghidupan utama. Situasi tersebut memaksa sebagian transmigran mencari alternatif mata pencaharian di luar kawasan, mulai dari bekerja serabutan, menjadi buruh harian di perkebunan, hingga membantu pekerjaan warga setempat. Mereka berharap pemerintah dapat segera menghadirkan solusi yang nyata dan berkelanjutan, agar kawasan transmigrasi Tempirai benar-benar mampu menjadi tumpuan hidup sekaligus masa depan yang lebih baik bagi keluarga transmigran. Transmigrasi di Riau dibuka lagi. 2 pulau disiapkan untuk permukiman dan lahan usaha. Pemerintah Provinsi Riau menyiapkan 2 lokasi baru untuk program transmigrasi yang diharapkan dapat membuka peluang permukiman sekaligus meningkatkan ekonomi masyarakat. 2 wilayah tersebut adalah Pulau Rupat di Kabupaten Bengkalis dan Pulau Burung di Kabupaten Indragiri Hilir. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Disnaker Trans, Riau, Bobi Rahmat, mengatakan di Pulau Rupat transmigrasi akan ditempatkan di 2 desa, yakni Desa Sungai Cingam dan Desa Mekrop. Sebelumnya di lokasi ini pernah ada program transmigrasi, tetapi belum berjalan efektif, kata Bobi, Selasa, 2 September 2025. Bobi menjelaskan salah satu penyebab program lama kurang berhasil adalah keterbatasan lahan usaha. Saat itu, hanya disediakan lahan untuk pemukiman tanpa disertai lahan berkebun atau berusaha bagi warga. Tentu ini menjadi bahan evaluasi bagi kami. Kedepan, lahan untuk tempat tinggal dan usaha harus sama-sama dipersiapkan. Hal serupa juga akan diterapkan di Pulau Burung, jelasnya. Terkait kemungkinan program ini diperuntukkan bagi warga yang direlokasi dari kawasan hutan Taman Nasional Tesonilo, TNTN, Bobi menyebut belum ada keputusan. Namun, ia mengakui Gubernur Riau telah memberi arahan agar lokasi transmigrasi segera disiapkan. Belum ada pembahasan khusus untuk itu, tapi bisa saja nanti dipertimbangkan, ujarnya. Jadi kita yang dari Kalimantan ini untuk sementara pindah dulu ke Pulau Jawa biar bisa dapat tanah dan rumah gratis di sini. Karena pemerintah lagi memprioritaskan warga Jawa transmigrasi ke Kalimantan, sedangkan warga Kalimantan banyak yang belum punya tanah di Kalimantan ini. Mas Awan, kalau ikut transmigrasi maksimal berapa? Kalau dulu tuh bisa sampai 60 ya teman-teman, tapi sekarang persyaratannya tuh minimal sudah menikah dan maksimal umur 50, kalau enggak 55, itu maksimalnya. Dan sekarang untuk duda dan janda tidak bisa ya teman-teman ya. Sekarang itu harus berkeluarga dan memiliki anak yang bisa ikut transmigrasi. Karena pertimbangannya sebenarnya transmigrasi itu yang menikmati sebenarnya nanti anak-anak dan cucu-cucu kita teman-teman. Sebenarnya kita hanya perantara untuk ikut transmigrasi. Sehingga dalam realitanya, dalam pengaplikasiannya di transmigrasi, kadang-kadang banyak tidak kerasan para janda dan para duda itu. Sehingga aturannya diperbarui. Apalagi buat teman-teman yang masih muda, ayo buru-buru ikut transmigrasi karena kesempatan tidak datang 2 kali. Kalau masih ada kuota, cepat mendaftar daripada terlambat. Nih sekarang Mas Awan sudah di lahan usaha 1 nih. Ini dia. Di bawah pondok. Melihat pemandangan, indah pemandangan di sana, teman-teman. Jadi untuk masa depan kita pastinya teman-teman ya, jangan tetap semangat. Ini jadi semakin masuk kita bisa tahu lebih dekat suasana kampungnya. Ibu, nyon sewu mampir yen, Bu. Oke, ini jadi kita udah sampai di rumah warga salah satunya.
di pemukiman warga transmigrasi. Nyuwun sewu kali Ibu sinten wau Ibu? Bu Sumijem. Bu Sumijem. Bu Sumijem asalnya dari mana Bu ya? Dari Nganjuk, Nganjuk. Kabupaten Nganjuk, Kecamatan Loyo, Dusun Sumberayu. Dusun Sumberayu, daerah Nganjuk Jawa Timur mriku nggih. Nggih. Kalau di sini tahun berapa transmigrasinya? Tahun 83. 83 sebagai transmigrasi apa Bu? Per. Nggih, per karet. Jadi kalau kita tahu kan transmigrasi itu macam-macam ya Bu ya. Ada yang umum, ada yang ada per karet, ada swakarsa mandiri, ada per kakao segala macam ya Bu ya. Jadi dulu waktu itu penempatan transmigrasi itu hanya yang dari Jawa atau ada orang yang dari sini juga? Ada yang sini, ada maksud tempat-tempatan gitu. Maksudnya orang Melayu ada, orang Daya ada, orang Sunda. Madura dulu. Oh, Madura juga ada. Ada tapi pulang lagi. Oh, Madura maksudnya angkatan dari Madura sana lah Bu? Iya, dari Surabaya sana. Iya, maksudnya dari Madura Surabaya sana. Tapi di sini enggak kerasa ada rame-rame itu, pulang lagi. Pada pulang gitu. Terus apa namanya? Berarti pembagiannya untuk transmigrasi itu enggak semuanya dari Jawa kan? Orang kan taunya dikiranya kalau transmigrasi itu semuanya dari Jawa. Jadi pertama datangnya dari mana dulu? Dari Surabaya. Nganjuk, langsung Surabaya, terus langsung Pontianak, langsung Singkawang. Dari Singkawang ke sini. Di sini langsung dinaikkan apa itu? Jonder. Naik Jonder ya. Oh, zaman dulu naik Jonder itu. Jadi waktu jalan dari kota Pontianak atau mungkin dari sebelah sini ya, masuknya ke sini jalannya kayak gimana Bu? Kecil lalu. Kalau enggak pakai Jonder itu enggak bisa. Enggak bisa. Pakai sepeda itu ngelompat-lompat jalannya. Cuma ditebas. Kan ada tunggul-tunggul kecil-kecil itu kan belum halus kan? Belum ada yang lewatin. Berarti itu proses untuk sampai jalan bagus ini lama sekali lah ya Bu ya. Kita lah kerja bakti pelan-pelan gitu ya, dirapikan. Biar rapi, biar untuk jalan kita itu enak gitu. Rumah Sepeda nggak bisa beli, apalagi motor dulu. Udah berapa tahun itu nggak bisa. Kalau kerja dulu kan orang perempuan cuma Rp1.000 satu hari. Orang laki 12.000. Kok mahal lagi? Iyalah, 1.200 atau 12.000? 1.200. Iya, kalau 12.000 mahal lagi. Kalau orang perempuan cuma 1.000, tapi beras kan masih murah. Saya sampai sini beras cuma Rp200 rupiah. Iya, masih 200. Beli bawa uang 60.000 Singkawang, tapi jalan kaki. Ya Allah, sampai simpang sana. Simpang Maya Sopa itu. Jalan kaki, pulangnya sore ya jalan kaki lagi ke sini. Itu berapa lama Bu dari sini sampai ke simpang sana Bu? Jalannya ada 3 jam lah. 3 jam jalan kaki itu. Oh, termasuk cepet ya? Kalau orang sehat ya? Sehat enggak nyampe 4 jam pasti. 4 jam gitu. Jadi kadang kan istirahat. Nanti di sana ada bis. Ada mobil angkutan. Oh, berarti dari sini enggak ada ya Bu ya? Baru nanti sampai ke Singkawang. Dari Singkawang belanja. Bawa sini tuh gendong, bawa beras tuh jalan kaki. Motor ya enggak ada, sepeda ya enggak ada. Payah baru nyampe sini dulu. Perjuangannya luar biasa ya Bu ya. Ini pun lubang-lubang air, mandi pun di depan rumah ada air udah. Kalau sekarang mandinya gimana? Bikin sumur-bor. Sumur-bor bagus ya Bu ya di sini ya. Karena sini tanahnya termasuknya bukan tanah gambut kan? Bukan. Tanah kuning. Kalau enggak di sawah enggak ada gambut. Kalau sawahnya gambut gitu ya. Gambut kalau Pak sawah. Nah, itu bisa untuk minum enggak? Bisa. Bisa ya Bu ya? Iya, karena ini tanahnya tanah bagus soalnya tanah kayak bening gitu. Jernih ya. Jernih ya? Apa jernih ya? Macam di Jawa juga. Macam di Jawa. Nah, itu untuk minum, untuk masak ya itu kalau enggak ada hujan, kalau ada hujan ambil air hujan. Ambil air hujan. Kalau apa namanya yang tanah gambut dibikin dibuatkan sumur kan tetap kuning. Ya, terus bau nieng gitu kan. Bau tayeng. Tayeng nah gitu. Terus rumahnya dulu udah disiapkan juga. Udah, tapi ya itu panggung. Model panggung gitu ya. Geladak kalau orang Jawa namanya gitu. Tapi alhamdulillah sekarang jalannya udah bagus ya Bu ya. Bagus, rumah-rumah ya udah bisa bangun. Itu yang aspal tuh kapan tuh? Baru inilah tahun inilah. Tahun ini. Udah ada setahun belum? Belum ada setahun. Berarti tahun baru ini kan belum ada 1 tahun, baru setengah tahun kali. Setengah tahun. Cucu kita ya ikut bangun soalnya, jadi pengawas gitu. Iya, soalnya berapa tahun yang lalu, sekitar setahun yang lalu mungkin saya juga pernah masuk sini tuh Bu. Belum jalannya hasil debu jalan sering rusak apalagi dulu gitu. Sekarang kan gitu katanya jelek apalagi dulu. Kita yang buatnya tuh pelan-pelan rombongan. Tapi orang dulu tuh loh enak. Kerja bakti itu semangat gitu ya. Gitu kan. Memang orang baru. Iya, betul. Orang baru kerja bakti di ladang ya gitu. Makan sendiri-sendiri, makan sendiri-sendiri gitu. Kalau untuk tanah kayak dipakai untuk para palawija ada nggak Bu sini Bu? Ada juga. Dikasih setengah hektar. Biarpun kita tadi disuruh ngolah yang 2 hektar mungkin ya untuk lahan pirnya karetnya itu 2 hektar. Perumahan ini berapa? Seperempat. Terus yang setengah hektar. Buat nanam palawija lah yang nanam padi. Oh, padi bisa juga. Sekarang udah aku tanami karet lah udah jadi dulu. Iya. Atasnya karet, sekarang bawahnya udah aku tanami sawit. Jadi sawitnya besar nanti karetnya ditebang. Sekarang untuk makan masih karetnya. Ini biarpun
cerita Ibu yang tadi luar biasa gimana gitu ya perjuangannya untuk masuk transmigrasi, tapi sekarang alhamdulillah jalannya udah bagus, enak. Lampu udah padang. Dulu masih pelita, kalau ada angin gini-gini baru nyampe. Nah, kemudian perjalanan sekarang untuk sampai ke kemana, ke Singkawang, kota Singkawang pun paling butuh waktu sekitar 1 jam. Itu paling lama ya Bu ya. Kalau lambatnya. Kalau yang anak-anak muda setengah jam nyampe. Ya, saya tadi ngitungnya paling sekitar 40 menit lah. Oh gitu. Jadi kita mau coba lihat ini di belakang, di samping rumah Ibu ini termasuk ada di belakang pun boleh. Ada pohon matua ya Bu ya, yang itu ya. Matua, kemudian kedondong. Jadi kalau kelapa ada. Jadi kalau kita misalkan mau nonton TV juga harus siap ini ya Bu ya. Apa namanya, parabola ya Bu ya. Iyalah, kalau nggak ada ini nggak ada gambar. Nggak ada gambarnya. Kok sedikit saja hilang gambar. Di belakang pun boleh. Iya. Lihat belakang. Bu, kalau ini kan termasuknya di sekitaran sini warga Jawa ya. Ada nggak kegiatan kayak misalkan seni-seni yang berbau Jawa? Jaranan, ada lumping atau apa? Kalau yang dulu itu ya ada lodruk, tapi sekarang udah buyar. Kegiatannya udah yang anak muda nggak bisa meneruskan, yang tua-tua udah meninggal. Oh gitu. Tapi kuda lumping masih ada. Masih. Oke, jadi itu aja mungkin teman-teman yang bisa saya lihatkan suasana perkampungan transmigrasi. Ini transmigrasi pir karet di tahun 1983. Kebetulan saya bertemu sama warga transmigran asal Nganjuk. Kali Bu sinten Bu Sumijem. Luar biasa perjuangannya untuk sampai sekarang ini ya. Ibu ini pernah ngerasakan bagaimana perjalanan menuju ke kota tadi itu diceritakan. Kemudian kita jalan kaki juga dari sini sampai ke simpang yang kita masuk tadi. Nah, sekarang jalannya udah bagus, udah aspal, penerangan listrik juga sudah enak. Kalaupun kita mau minum, makan, airnya juga bisa pakai sumur bor juga bisa. Nah ini jadi sekarang tinggal menikmati hasilnya ya Bu, istilahnya ya Bu ya. Udah enak. Ya namanya orang kerja ya capek ya udah enak, tapi kan udah merasakan gitu ya. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya lihatkan. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Terima kasih. Mudah-mudahan juga bisa menjadi tombol kangen ya Bu ya. Mungkin yang di Jawa sana bisa lihat suasana kampung di transmigrasi. Mungkin masih ada yang lihat Ibu terus masih ingat, oh kenal sama Ibu Sumijem gitu kan. Siapa tahu ya, ini jadi istilahnya sebagai sarana untuk silaturahim juga dengan warga yang ada di Jawa sana. Terima kasih, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Terima kasih telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maturun kata ya Bu. Maturun kata. Iya, sami-sami. Monggo Bu. Maturun kata. Banyak yang mikir transmigrasi itu baru ada sejak zaman Orde Baru. Salah besar. Jangan mau kemakan mitos sejarah yang setengah-setengah. Masalah kepadatan penduduk di Jawa ini sudah bikin pusing sejak penjajahan Belanda. Di awal abad ke-20, Jawa udah super padat, lahan pertanian semakin sempit, kemiskinan merajalela di mana-mana karena eksploitasi. Tahun 1905, pemerintah kolonial bikin program kolonialisasi yang jadi cikal bakal transmigrasi. Warga Jawa pertama kali dipindahkan ke Lampung untuk buka lahan baru. Setelah merdeka, Bung Karno meresmikan namanya menjadi transmigrasi demi pemerataan ekonomi bangsa. Ternyata taktik urus negara ini sudah berumur sahabat lebih ya. Kalau kamu atau tetangga kamu ada yang transmigrasi kemana? Ya, terima kasih saudara yang sudah komen ini. Banyak yang tidak menyadari program transmigrasi Jawa adalah bentuk penjajahan, dalam hal ini menjawanisasikan seluruh Indonesia dan kita yang punya tanah akan tersingkir. Ya, ini fakta. Jadi semua saudara-saudara yang barisan merah putih dan lain sebagainya, ingat, di Papua ini Kabupaten Kerom itu orang asli Papua dengan bahasanya sudah musnah. Beberapa bahasa sudah tidak ada lagi. Rakyat Papuanya itu sudah tersingkir ke gunung-gunung sana, dan seluruh dataran Kabupaten Kerom itu sudah diduduki oleh masyarakat Nusantara atau transmigrasi. Demikian juga dengan Merauke dan lain sebagainya. Di Kenyem, di SP-SP di atas, terus di seluruh tanah Papua ini, di Nabire dan segala macam ini. Ya. SDM-nya dipersiapkan, kemudian dikirim ke sini, suruh bersaing dengan orang Papua yang SDM-nya tidak siap, kasihan. Kamu jadi korban di situ. Ya. Kamu kalah saing. SDM-nya sudah kalah, ditambah lagi dengan modal kalah, ya sudah selesai di situ. Ekonomi kamu diperburuk, kamu tidak punya kemampuan untuk mengelola ekonomi, keuangan. Nah, di saat itu kebutuhan juga tidak bisa tertunda,
Ya terpaksa kau harus jual tanah dan lain sebagainya untuk kebutuhan-kebutuhan yang mendesak seperti berobat atau lain sebagainya. Karena Anda tidak punya penghasilan yang lain. Begitu. Jadi semua itu cipta kondisi. Diciptakan agar kamu harus ada di posisi lemah. Sehingga kau punya kekayaan terakhir yang tersisa tanah itu sendiri, itu kau harus jual. Sementara orang Papua sendiri memandang tanah itu sebagai dia punya mama. Kalau dia pandang sebagai dia punya mama, itu apapun alasan dia tidak bisa jual. Tetapi kalau keadaan sudah memaksa, apa daya orang Papua? Jadi saudara-saudara yang barisan merah putih ini memang luar biasa. Kamu punya terlalu pintar sampai terlalu bodoh kembali sampai mau dukung NKRI harga mati. Tapi tidak apa-apa saudara-saudara, hanya untuk sekedar cari makan saya, tidak apa-apa. Itu juga uang Papua yang ke Jakarta, kamu ambil makan. Ya, tapi hati kalian tetap Papua merdeka, itu yang paling penting. Papua merdeka. Jika kolonialisme Belanda menguasai Aceh dan Papua dengan bedil, benteng dan tanam paksa, maka negara modern ini melanjutkannya dengan transmigrasi. Tanpa serdadu, tanpa bendera asing, persis seperti nasihat Machiavelli. Tanam koloni, ubah demografi, lemahkan penduduk asli tanpa perang. Hasilnya identik dengan kolonialisme klasik. Tanah adat berpindah, struktur ekonomi dikuasai pendatang, dan rakyat setempat direduksi menjadi minoritas di negeri sendiri. Bedanya hanya satu, Belanda jujur menyebutnya penjajahan, sementara hari ini ia disamarkan sebagai pembangunan. Padahal menurut standar PBB, itu tetap rekayasa demografi yang melanggar hak menentukan nasib sendiri dan hak kolektif masyarakat adat. Kolonialisme lama dengan bahasa baru. Peluru diganti regulasi, kekerasan diganti dengan... Halo, apa kabar? Sehat? Mantap. Sebetulnya sambil menikmati sejuknya hutan kota di Kalimantan Tengah, saya coba menjawab pertanyaan dari sahabat saya, Abang Gusti, yang bertanya kepada saya, Bang Onel, apa guna dan apa manfaat transmigrasi bagi Kalimantan Tengah? Pertanyaannya membuat merinding. Baik, sahabat Onel, jawaban saya mungkin membuat sakit hati, membuat kecewa, tidak sepakat, atau ada yang sepakat, ada yang setuju. Saya kembalikan kepada sahabat sekalian untuk menilainya. Menurut saya, transmigrasi adalah penjajahan yang beretika. Saya ulangi supaya jelas. Transmigrasi adalah penjajahan yang beretika dan santun. Berbeda dari penjajahan Belanda, Portugis, Jepang yang pernah menjajah kita. Transmigrasi adalah penjajahan juga yang dilakukan oleh sesama bangsa sendiri. Mengapa begitu, Bang Onel? Ya, perpindahan, memindahkan penduduk Jawa keluar Pulau Jawa adalah strategi yang jitu, pola pikir yang cerdik dari pemimpin-pemimpin orang Jawa. Begitu saya berumur seperti ini, baru saya memahami bahwa ini adalah trik mereka. Langkah politik orang Jawa untuk menguasai republik ini agar tidak kemana-mana, agar selalu dikuasai oleh orang Jawa. Ada yang protes? Hak Anda. Mengapa demikian? Ketika dengan jargonnya, dengan semboyannya yang bagus, pemerintah menyatakan transmigrasi ini adalah untuk mempercepat pembangunan daerah itu. Kedua, mempercepat perkembangan daerah itu. Yang ketiga adalah mempercepat pertumbuhan ekonomi. Hari ini, saya baru sadar, yang menjadi percepatan pembangunan bukan di sini, bukan Kalimantan Tengah, yang menjadi daerah penempatan transmigrasi, tetapi Pulau Jawa. Yang menjadi perluasan wilayah, percepatan perluasan wilayah, bukan Kalimantan,
tetapi perluasan Pulau Jawa. Kalimantan juga dihuni oleh orang Jawa. Yang ketiga adalah percepatan ekonomi. Bukan ekonomi orang penduduk lokal, tetapi ekonomi orang Jawa. Mau tahu? Orang Jawa yang di desa-desa dikirim ke Kalimantan, diberikan 2 hektar, siapa yang tidak tergiur? Sementara mereka di pulaunya, di tempat asalnya tidak memiliki sejengkal tanah. Begitu mendapat 2 hektar dengan sertifikat, ditambah 2 tahun dijamin kebutuhan hidup mereka, siapa yang tidak mau? Berlomba-lombalah. Jadilah mereka ditempatkan di titik-titik, difokuskan di tempat-tempat yang strategis untuk mendulang suara di kemudian hari ya. Nah, jadilah mereka. Walaupun sebenarnya tanah yang mereka tempati itu tidak subur. Sehingga ketika lokasi ini tidak subur, mereka bergerak ke kota mencari pekerjaan. Disinilah mereka mulai menjalankan peran ekonomi. Mereka rela menjadi tukang, jadi pembantu, apapun. Tetapi mereka mulai mencari peluang-peluang. Itu berarti kecemburuan ekonomi? Tidak. Ya. Nah, dengan semakin berkembangnya, semakin informasi yang didapatkan mereka ini tadi bahwa Kalimantan Tengah daerahnya menjanjikan, datanglah pula yang non-transmigrasi ke sini. Sehingga daerah-daerah Pulau Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, Maluku, Papua dipenuhi dengan orang Jawa. Diaturlah undang-undang bahwa untuk meningkatkan demokrasi yang baik, itu pemilihan secara langsung, dihitung per suara. Suara terbanyak, menurut demokrasi, suara terbanyak lah yang menjadi pemenang. Sampai di sini paham? Begitu di satu daerah ini, populasinya meningkat, terbanyak adalah orang Jawa. Karena di situ dihitung suara, sudah bisa menebak. Yang akan menang siapa? Walaupun masih dengan santun, mereka-mereka kadang-kadang cukup menjadi orang nomor 2. Tetapi orang nomor 2 ini yang memiliki peran. Sehingga orang lokal tidak akan bisa menjadi pemimpin. Karena berhembus angin. Apabila ingin menang, gandeng orang Jawa. Saya ulangi, apabila ingin menang, rangkul orang Jawa. Nah, inilah yang saya katakan bahwa transmigrasi itu adalah penjajahan modern, penjajahan yang beretika. Berbeda dengan penjajahan zaman dulu, ada pemaksaan. Mereka tidak memaksa, tetapi mereka hidup berkembang biak dengan populasi yang pesat, sehingga menguasailah di provinsi-provinsi yang ada. Nah, sahabat Onel, kaitannya dengan Republik Indonesia. Ketika demokrasi tadi, pemilihan kepala negara, kepala pemerintahan itu berdasarkan suara terbanyak, maka seluruh provinsi yang ada, orang Jawa memiliki peran. Sehingga yang non-Jawa tidak bisa bermimpi menjadi pemimpin di Republik ini. Paham kan? Nah, itulah mengapa kembali saya katakan bahwa transmigrasi itu di Kalteng harus ditutup. Tidak boleh dibuka lagi. Dan kalau teman-teman yang lain sepakat, maka kita harus menyatakan tidak menerima transmigrasi. Tidak menerima perpindahan penduduk orang Jawa. Kalau ingin berusaha dan bekerja di tempat kami, monggo silahkan. Tetapi untuk menjadi penduduk menetap di sini, no. Nah, jadi sekali lagi, jargon yang menyatakan bahwa transmigrasi itu adalah untuk mempercepat perluasan wilayah, mempercepat pembangunan dan mempercepat pertumbuhan ekonomi, itu tidak berlaku untuk orang lokal. Tadi sudah saya sampaikan, percepatan perluasan wilayah adalah untuk Pulau Jawa, meluas ke Kalimantan. Percepatan pembangunan, Pulau Jawa yang cepat. Percepatan pertumbuhan ekonomi orang Jawa yang lebih besar. Ya, mari berpikir. Karena itu, saatnya lah kita Kalimantan mulai menyatukan tekad untuk hidup sendiri, untuk bisa berdiri di kaki sendiri tanpa ada campur tangan orang Jawa. Kita orang Kalimantan sudah memiliki intelektualitas yang tinggi, pola pikir yang cerdas, tidak perlu lagi digurui. Jangan sampai TNI dan segalanya, polisi dan segalanya diisi oleh orang-orang Jawa.
kesempatan kita hanya sekian persen. Mari kita rubah pola pandang kita untuk membangun daerah kita. Salam satu Borneo.